Karena jumlahnya kurang. Bayangin yang reguler, ya kan? Bayangin yang ibu-ibu, katanya saya nggak tahu, saya bukan ibu-ibu ya. Yang nahan pipis itu ibu-ibu lebih sulit dibandingin yang bapak-bapak. Anggota DPR juga susah ke kamar kecil Kami pada pun saat 2 itu. jam. Dan yang bisa dibayangin nggak waktu itu kita datang, yang katanya ini kita bicara sebagian ya, itu panasnya minta ampun kemarin, ya. Tapi tidak ada AC, dikompres, putar terus, gimana itu, ya? Panas banget, makanya banyak yang ada di luar. Malamnya ya itu tadi, pas mau tidur di kepalanya ibu-ibu pipis di samping tenda. Dia nggak tahu di samping tenda itu sudah tempat tidur kepalanya si bapak-bapak itu. Sampai diketok-ketok. Udah jangan pipis di sini katanya. Sampai begitunya. Ya, belum lagi kita bicara makanan. Belum kita bicara hotel. Belum kita bicara bus yang Hamin berapa sudah nggak ada busnya. Di tempat yang lain busnya masih ada. Nah inilah semua tanggal 11 besok kita mau ke sana. Kita juga akan lihat ya seberapa effort mereka ya, karena kan kita sudah punya daftar list semua yang ada yang berinteraksi sama mereka. Kok ada yang bermasalah nih vendor-vendor masih ditunjuk juga. Ya kan? Kemarin udah punya masalah ini misalnya. Pada pasangan ibadah haji sebelumnya. Iya, tapi masih pakai dia juga. Gitu. Artinya dugaannya apa seperti ini kalau masih ditunjuk juga? Sudah kita punya kesimpulan ya. Kemudian bicara numbering, angka. Kontrakmu berapa sih? Ya kan? Kalau yang harga segini kan kami tahu bayarannya berapa. Kan dia juga kita cek. Itu kontraknya berapa? Realnya bayarnya berapa? Nah, ini baru sebagian yang saya katakan sebagian kejadian yang di Armusna ya. Belum bicara lagi kan, sekarang antriannya tidak begitu panjang yang di Musdalifah. Iya, uang kamu berangkatin itu jam 5 sore. Ya kan? Ya nggak mungkin karena di Musdalifah itu kan istilahnya kita akan bermalam, mabit. Kalau kamu sudah cicil-cicil berangkatnya sore, dia nggak kena mabit gitu loh. Terang aja sepi gitu, 40.000. Mungkin belum lagi bicara masalah Garuda nih airliner banyak banget Poinnya banyak Bang Terry. Kita bedah satu persatu terlebih dahulu, tahan dulu karena kita juga harus memberikan kesempatan kepada Pak Sunanto untuk memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Terry, Pak Sunanto tadi. Kalau tadi Bang Terry dan juga tim Pansus sudah belanja masalah, sudah beberapa ini digambarkan dalam tayangan ini, termasuk adalah masalah layanan, kemudian juga masalah kuota yang distribusinya kemudian tidak adil, kemudian juga ada masalah penunjukan dari vendor-vendor. Silakan diberikan tanggapan Pak Sunanto. Baik, terima kasih Mbak Putri, Bang Arteria. Saya melihatnya begini, ini kan temanya tentang dagelan pansus haji di masa transisi salah satunya ya. Saya kira begini, kalau Kementerian Agama itu kan sudah menjadi satu keputusan politik yang harus diikuti dan harus dilaksanakan. Maka kami menyampaikan kepada teman-teman ketika dipanggil untuk memberikan dan menyampaikan data sesuai dengan fakta yang diketahui. Artinya kami sangat menghormati apa sudah menjadi keputusan politik yang saya kira perlu saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan temuan sebenarnya kompleksitas haji itu kan tidak hanya tahun ini ya. Kalau saya berhaji tahun 2023 Pak, ikut sebagai petugas haji, tim monitoring waktu itu. Kalau setidaknya kalau kita berpikir lebih ada kreditnya lebih parah karena ada problem di pengangkutan di Musdalifah waktu itu seharusnya dimulai pada tahun 2023 pansus ini kalau ingin rencana perbaikan. Jadi temuan-temuannya tidak di ujung-ujung seperti ini. Tapi itu semua saya kira kami sangat menghormati dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan untuk perbaikan pelayanan jamaah haji kita. Seperti yang salah satu temuan yang saya kira perlu diungkapkan biar tidak menjadi opini publik bahwa haji reguler yang berangkat mendaftar dari 0 tahun ya. Berdasarkan temuan yang ditemukan di Siskuat tidak ada yang bisa berangkat ke daftar reguler ya. Tiga reguler yang mendaftar secara langsung tahun itu langsung berangkat, tidak ada. Baik, artinya ada data berbeda nih ya. Baik. Ya, makanya kami berupaya misalnya mana yang data-data yang sebenarnya bisa berangkat di 0% ya kira-kira 0 tahun kira-kira.
Yang kedua, kejadian yang kemungkinan menjadi contoh di beberapa temuan pansus itu tentang pelimpahan ya. Itu yang kemungkinan menjadi satu catatan. Yang kemarin sangat ramai salah satu contohnya tentang Ibu Seli misalnya. Ya, Ibu Seli itu berdasarkan narasi yang dibangun itu daftar 2004, berangkat 2024. Daftar 2024, berangkat tahun 2004. Nomor porsinya diedit menjadi 2013 kira-kira. Faktanya tidak begitu. Jamaah ini, Ibu Seli ini tidak melakukan pendaftaran, tapi melakukan proses pelimpahan nomor porsi pada tahun 2024. Nomor porsi yang diganti memang terdaftar di tahun 2023, Pak. Dan sekarang dilimpahkan sudah berganti pemilik dari penerima pelimpahan. Karena porsi tersebut memang masuk dalam alokasi kota 2024, maka secara otomatis pemilik ini akan berangkat 2024. Nah, problemnya ini tidak ada hubungan keluarga misalnya. Ada pemalsuan dokumen. Nah, ya, ini yang saya kira terus kami selidiki, apakah ada relasi antara petugas dan pelaksana. Kami berupaya semaksimal mungkin berdasarkan semua pelayanan yang dilakukan oleh jamaah, merasa sudah mampu untuk melaksanakan secara maksimal. Tapi memang sekali lagi pelaksanaan haji tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama, ada relasi dengan Arab Saudi, dengan Masair dan sebagainya. Itu saya kira perlu dilakukan. Problem yang sering muncul tentang Musdalifah, yang kemarin 2003 tentang Mina, dan itu terus menerus, Mbak. Ini kan kalau dibandingkan dengan Malaysia dan sebagainya, dengan kota jamaah dan pelaksanaan jamaah, jumlah jamaahnya sangat sedikit, yang perlu dilakukan itu tidak sebanding. Tapi memang kita harus belajar memang apa aja yang saya kira perlu dilakukan. Dan ini saya kira satu komitmen Kementerian Agama misalnya tentang memperbaiki dan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin. Baik. Saya kira begitu, Mbak, modelnya. Jadi saya kira asumsi-asumsi, fakta kita dengar, kita duduk bareng. Kira-kira misalnya ada kesalahan di mana? Tapi belum duduk bersama ya, belum duduk bersama ya, Pak Nanto ya. Kemarin sempat dipanggil tapi belum sempat ada kesempatan untuk dialog bersama. Ya kita hanya dipanggil dan kata seperti selayang selama ini di pansus gitu, kata Bang Aterya kan ini pansus investigatif maka boleh nguliti lah. Kira-kira kalau sudah kalau ingin mau memperbaiki, Pak, gitu kira-kira. Kalau rencana mau memperbaiki rencana masa depan, memperbaiki kesalahan dan sebagainya, tentu dengan nada yang komunikatif lah kira-kira, sehingga kita menyampaikan dengan tanpa tekanan. Apalagi misalnya kemarin muncul ada LPSK karena ada informasi ada tekanan. Siapa yang menekan? Saksinya baru dimunculkan gitu loh. Kira-kira opini yang berkembang bahwa ini ada tekanan dari Gusmin, ada tekanan dari bawahannya Gusmin, sampai yang saya ketahui, Mbak, sampai menyampaikan kepada birokrasi, sampaikan apa adanya, sampaikan tupoksinya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebih-lebihkan. Ya, baik. Kesalahan di mana? Karena kebijakan di dalam birokrasi ini kan kebijakan pasti ada di Menteri Agama kan. Baik. Tapi birokrasi menyampaikan usulan mekanisme opsi-opsi apa yang ini mau dilakukan. Artinya menurut saya Bang Atarya berkomitmen selama ini yang diungkapkan adalah ini Pansus ingin memperbaiki, dan saya mengucapkan terima kasih dan sebagai masukan saya kira menjadi cara kami untuk memperbaiki pelayanan. Baik. Problemnya ada kesalahan-kesalahan kecil, saya kira setiap orang pasti memiliki kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki ke depan. Saya kira begitu, Mbak. Tahan dulu Pak Nanto, nanti kita akan perdalam lebih lanjut di segmen berikutnya, termasuk tadi dikatakan oleh Pak Nanto, kalau Pansus memang punya niat untuk memperbaiki yang lebih komunikatif, yang lebih baik seharusnya pola komunikasinya. Nanti Bang Terry diberikan tanggapan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.